Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, jumpa lagi bersama kita dalam acara Bincang-Bincang Ramadan. Pada kali ini kita akan mengangkat topik seputar Ramadan dan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan ini dikenal dengan Syahrul Quran, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya. Nah, bagaimana sesungguhnya posisi dan peran strategis Al-Quran di dalam membangkitkan umat Islam? Maka pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkannya dengan seorang tokoh di Madiun, ya. Beliau adalah Ustadz Ahmad Fatoni, sarjana ekonomi. Baik, langsung kita sapa beliau. Baik Ustadz, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran itu pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sesungguhnya pesan penting atau posisi penting Al-Quran itu bagi umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran itu adalah kitab suci bagi umat Islam. Ini sesuatu yang barangkali sudah sangat kita pahami. Meskipun masih umat Islam itu yang belum mendudukkan Al-Quran itu sebagaimana mestinya. Mestinya kita sebagai seorang Muslim itu punya banyak kewajiban kepada Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu wajib untuk kita yakini. Wajib untuk kita yakini. Kemudian yang kedua, di samping meyakini, Al-Quran itu kita baca dan kita hafalkan. Kemudian yang ketiga, tidak hanya cukup dibaca dan dihafalkan, tetapi harus difahami isi kandungannya. Kemudian yang keempat, kalau kita sudah paham, maka mestinya isi kandungan Al-Quran itu harus kita aplikasikan, harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu saja cukup? Tidak. Kemudian yang kelima, mestinya Al-Quran itu juga harus didakwahkan, ya, harus didakwahkan. Kenapa? Karena Al-Quran ini kan sebenarnya mukjizat, ya. Jadi mukjizat bagi baginda Rasulullah SAW, dan mukjizatnya itu sampai hari ini itu masih bisa kita rasakan sebenarnya. Itu berbeda dengan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul yang lain. Itu barangkali untuk sementara. Iya. Nah, jadi kalau lihat posisi penting seperti itu, nah, maka sebenarnya Al-Quran itu bisa dikatakan itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Iya, betul. Nah, menurut Ustadz itu kira-kira sekarang itu Al-Quran itu bagi manusia ini sekarang ini dijadikan petunjuk atau cuma sekedar dibaca kemudian ditartilkan dan seterusnya? Iya. Jadi kebetulan sekarang ini kan masih di bulan suci Ramadan, nih. Jadi kita sering mendengar Al-Quran itu diperdengarkan, ya. Dibaca, ya, jadi oleh kaum muslimin, ya. Memang betul kalau Al-Quran itu dibaca, itu insya Allah berpahala. Itulah kehebatan Al-Quran. Dibaca saja itu berpahala.
Ya. Tetapi persoalannya apakah Al-Quran itu hanya cukup dibaca saja gitu, ya. Kemudian tidak perlu difahami, apalagi dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, sebelum menjawab itu barangkali saya sedikit ingin membuat sebuah analogi ya, Taruhlah misalkan ada seseorang yang ketika hidup itu hidupnya susah gitu. Ya, kemudian bapaknya itu meninggal. Tetapi sebelum bapaknya meninggal, bapaknya itu berwasiat. Apa wasiatnya? Wasiatnya adalah kalau nanti bapak sudah meninggal, ya, nanti silahkan bongkar apa yang ada di bawah lemari. Di situ ada emas seberat 100 kilo. Gali, jual, niscaya engkau akan menjadi orang yang kaya gitu. Nah, ternyata kemudian bapaknya itu meninggal, ya. Kemudian sang anak itu ingin mempraktekkan, ya, ingin merealisasikan wasiat dari orang tua. Kemudian wasiat itu dibaca, ya, dibaca 1 kali dalam sehari. Kok nggak kaya, gitu ya? Kemudian karena 1 kali nggak kaya, kemudian jadi 10 kali nggak kaya juga, gitu. Nah, kemudian terus ditingkatkan dari 10 jadi 20, bahkan 100 kali dalam sehari, tapi nggak kaya-kaya gitu. Itulah barangkali kondisi umat hari ini gitu ya. Jadi umat Islam itu sebenarnya oleh baginda Rasulullah SAW itu kan diwarisin Al-Quran. Tetapi ketika Al-Quran itu hanya dibaca, ya, itu Al-Quran itu tidak akan ada manfaatnya buat umat Islam. Meskipun ketika Al-Quran itu dibaca itu berpahala, iya, itu ketika di akhirat itu. Tetapi pertanyaannya, ada nggak manfaatnya di dunia bagi umat Islam? Ya kalau cuman baca saja, kemudian tidak dipahami maknanya, apalagi dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya barangkali nanti umat Islam itu kondisinya akan terpuruk seperti sekarang ini. Itu barangkali. Nah, kalau untuk dalam konteks dunia, bagaimana sebenarnya cara yang paling tepat bagi kita itu untuk memperlakukan Al-Quran? Ya. Ya. Jadi mestinya gini ya. Jadi sebagaimana tadi di awal saya sampaikan, Al-Quran itu kan ya mukjizat ya. Jadi mukjizat bagi Rasulullah Muhammad SAW yang hari ini itu masih bisa kita rasakan. Maka umat Islam hari ini ya, itu di samping ya tentunya langkah pertama itu mengimani. Tetapi sebelum mengimani, itu kan umat Islam itu kan harus bisa membuktikan. Jadi harus ada keyakinan yang betul-betul menghunjam di dalam dada. Bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan satu keyakinan yang betul-betul menghunjam di dalam dada, kita harus lihat fakta Al-Quran. Ini contoh ya. Jadi sebenarnya, jadi kalau sebelum kita mengamalkan Al-Quran, berarti hal yang paling fundamental terlebih dahulu itu harus kita buktikan dulu, ya. Gitu. Karena itu tidak mungkin kita amalkan dengan sepenuhnya, kecuali betul. Kalau kita meyakini. Betul-betul meyakini di dalam meyakini. Ya. Gitu. Jadi kembali ke persoalan yang paling dasar begitu ya. Betul, ya. Karena kalau kita lihat fakta hari ini kan masih ada ya. Bahkan di antara umat Islam itu masih ada yang meragukan Al-Quran. Apalagi orang kafir. Oleh karena itu ini harus kita buktikan. Nah, kalau kita lihat fakta Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang berbahasa Arab. Gitu. Jadi kalau bukan bahasa Arab itu bukan Al-Quran. Meskipun Al-Quran itu boleh diterjemahkan. Contoh misalkan ini terjemahan bahasa Indonesia, boleh. Tetapi bisa kita lihat teks aslinya itu kan masih ada. Gitu, ya. Nah, kalau kita lihat fakta Al-Quran, maka sebenarnya hanya ada 3 kemungkinan. Ya. Karena Al-Quran itu adalah sebuah kitab berbahasa Arab, kemudian pertama kali diturunkan
atau yang pertama kali menyampaikan itu kan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah Al-Quran itu berasal dari orang Arab, bangsa Arab. Kemungkinan yang kedua, Al-Quran itu berasal dari baginda Rasulullah Muhammad atau orang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran itu memang betul-betul firman Allah. Nah, kemungkinan yang pertama ini kemungkinan yang baik. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran Allah itu nantang, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Dalam 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Jadi seandainya masih ada yang, jika kalian itu masih meragukan apa yang kami turunkan yaitu Al-Quran kepada hamba kami Muhammad, kemudian Allah menantang, faktu bi suratin min mithli, maka datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Jadi tantangan ini bukan hanya berlaku pada zaman Nabi, tetapi sampai hari ini. Dan ternyata bangsa Arab itu tidak mampu membuat satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, bahwa Al-Quran itu bikinan seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah, ini juga kemungkinan yang batin. Kenapa? Karena baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kan bagian dari bangsa Arab. Kalau bangsa Arab secara keseluruhan tidak mampu, maka Rasulullah sebagai bagian dari bangsa Arab itu juga pasti tidak mampu. Gitu. Nah, kemudian ada fakta yang kedua, bahwa bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis itu beda. Tidak mungkin keluar dari lisan seseorang itu 2 model bahasa yang dilakukan secara konsisten. Tidak mungkin. Tapi ternyata yang keluar dari lisan yang mulia baginda Rasulullah SAW itu ternyata ada ke Al-Quran yang bahasanya itu tinggi, kemudian kalau hadis itu bahasanya ya standar aja gitu ya. Nah, kemudian fakta yang terakhir, bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu terlahir buta huruf, ya, tidak bisa baca tulis gitu. Tidak mungkin orang yang buta huruf itu bisa menghasilkan karya yang besar ya seperti Al-Quran gitu. Nah, sehingga tinggal kemungkinan yang ketiga, bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah. Nah, kalau kita sudah bisa membuktikan, ya, kita sudah yakin bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah SWT, maka konsekuensinya adalah ya kita harus mengimani seluruh ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak boleh kita itu mengimani sebagian kemudian mengkufri sebagian, tidak boleh. Itu barangkali. Iya. Jadi sebelum kita mengerjakan, kita harus mengimani terlebih dahulu. Iya. Gitu. Nah, setelah kita mengimani, maka kemudian apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu kemudian bisa kita amalkan secara nyata dalam kehidupan gitu ya. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi sekarang yang kemudian jadi masalah lagi, sekarang kan kita kan lihat ya, bahwa di tengah-tengah umat kita itu Al-Quran itu kan dibaca. Iya, betul. Al-Quran itu kemudian ya dilombakan, ya kan? Betul. Kemudian di festivalkan misalnya begitu, ya, digelarkan. Tetapi kok tidak juga membuat negeri ini itu dia jadi baik. Iya, ya kan? Iya. Itu kira-kira apa itu penyebabnya? Al-Quran dibaca, dikodifikasi, ya, kemudian difestivalkan, tapi ternyata umat kita itu masih keadaannya seperti ini. Kalau orang bilang itu terpuruk. Itu betul. Kalau kita kaitkan dengan topik kita ini tentang Al-Quran, itu sesungguhnya apa sesungguhnya yang sedang terjadi? Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Jadi barang siapa yang mengimani sebagian isi Al-Quran, kemudian mengkufuri sebagian isi yang lain, dia adalah balasan orang yang berbuat demikian. Allah itu mengancam dengan 2 ancaman. Yang pertama, itu akan dinistakan kehidupan di dunia.
kemudian di akhirat itu akan diancam dengan azab yang sangat pedih. Ya. Itu barangkali kenapa kondisi umat Islam itu terpuruk. Ya karena kalau kita lihat syariat Islam atau hukum-hukum Allah ini tidak diterapkan, tidak bisa dipraktekkan, tidak bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu barangkali. Baik, mungkin Mas Pak Slamet, mumpung ketemu sama Pak Ustadz, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Fatoni, ini ada pertanyaan dari saya, pertama menyikapi apa yang terjadi saat ini, bahwasanya umat Islam pasti di tiap-tiap rumah mereka memiliki kitab dan sering juga mereka baca. Tapi pada kenyataannya ketika mereka juga sudah mengamalkan Al-Quran, tapi di mana mereka hidup sekarang di masyarakat yang kita ketahui adalah sekuler, masyarakat kapitalistik, di mana ketika kita berhubungan dengan masyarakat dan dengan negara dan sebagainya masih menggunakan sistem yang tidak Islam. Iya, betul. Kita sering ketahui aktivitas kita sehari-hari di kehidupan misalkan ekonomi, ya kita hubungan dengan bank-bank ribawi, termasuk sistem di pemerintahan kita juga belum apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Lalu langkah apa yang bisa umat Islam lakukan untuk menghadapi bagaimana Al-Quran itu nantinya bisa diterapkan baik secara individu, masyarakat maupun bernegara? Terima kasih. Nah, jadi yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa syariat Islam itu kalau kita potret secara makro, maka kita akan menemukan bahwa ada 3 cakupan, ada 3 dimensi dari syariat Islam itu sendiri. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Al-Khaliq, atau yang kita sebut dengan hablum minallah, atau ada orang yang mengatakan ini hubungan vertikal, ya, antara kita sebagai manusia dengan Allah. Nah, syariat yang tercakup di sini itu berkaitan dengan satu, ibadah, dan yang kedua itu adalah akidah, ya. Jadi biasanya tercantum di dalam ibadah mahdhah, ya. Misalkan kewajiban untuk menunaikan sholat wajib 1 hari 5 kali. Kemudian seperti sekarang kewajiban saum Ramadan, ya. Kemudian zakat, ibadah haji, ya. Ini adalah syariat Islam yang masuk kategori dimensi 1, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini barangkali sebagian besar umat Islam itu merasa sudah cukup. Jadi ketika kita bicara rukun Islam itu kan ada 5, ya. Jadi mulai dari membaca 2 kalimat syahadat, kemudian mengerjakan sholat, ya, kemudian membayar zakat, kemudian saum di bulan Ramadan, kemudian bagi yang mampu itu melaksanakan ibadah haji, gitu. Jadi seakan-akan ketika 5 kewajiban ini sudah ditunaikan, itu seakan-akan merasa bahwa tiket masuk surga itu sudah ada dalam genggaman, gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah syariat Islam itu hanya itu? Tidak. Itu hanya syariat masuk kategori dimensi ke-1. Masih ada dimensi yang kedua, yaitu hablum minan nafsi, yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Apa hukum-hukum yang berkaitan dengan hablum minan nafsi? Itu paling tidak ada 3. Yang pertama itu berkaitan dengan umat, makanan dan minuman. Yang kedua itu malbusa. Dan yang ketiga itu adalah akhlak. Ini adalah dimensi hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah hablum minan nas, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya.
ya. Di sana ada muamalah, ya, ada muamalah, ya, ada sistem ekonomi, ada pendidikan, ada pidana, kemudian ada sistem politik, sistem pemerintahan. Sekarang kita lihat, apakah syariat yang masuk kategori dimensi satu itu sebenarnya sudah dilaksanakan oleh umat Islam atau belum sih sebenarnya? Maka jawabannya sudah. Meskipun masih banyak umat Islam itu yang meninggalkan. Demikian pula syariat di dimensi yang kedua. Itu jawabannya juga sudah dilaksanakan, dilakukan oleh umat Islam. Meskipun juga masih banyak umat Islam itu yang meninggalkan. Nah, cuman untuk dimensi yang ketiga, ini memang persoalannya bukan umat Islam ini mau atau tidak melaksanakan syariat yang masuk kategori dimensi yang ketiga ini. Tetapi persoalannya adalah memang hari ini, saat ini itu belum memungkinkan. Contoh misalkan pidana Islam, ya. Di dalam Al-Quran misalkan terkait dengan hukuman bagi orang yang mencuri, ya. Jadi as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Ini Al-Quran, ya. Kemudian hukuman bagi berzina misalkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah itu. Jadi hukum ini memang hari ini belum memungkinkan untuk diterapkan. Kenapa? Karena hukuman bagi pencuri, hukuman bagi pezina sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran ini tidak bisa diterapkan oleh individu, tidak bisa diterapkan oleh kelompok. Jadi tidak ada hukuman itu swasta yang melaksanakan, tidak bisa. Ini harus negara yang melaksanakan gitu. Nah, ketika sekarang institusi pelaksananya tidak ada, maka kewajiban kita ini mengupayakan agar institusi itu segera terbentuk. Bagaimana kaidah yang menyatakan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib, ya. Jadi hukum-hukum tadi tidak bisa diterapkan karena tidak ada institusinya, maka untuk mengadakan institusi itu menjadi wajib hukumnya. Nah, itu barangkali keadaan umat Islam hari ini seperti itu. Oke, barangkali kalau berarti tidak mungkin ya kalau tanpa ada institusi itu hukum Al-Quran itu bisa diterapkan secara kafah gitu ya? Iya, tidak mungkin, tidak bisa. Ya. Dan ketika itu dipisahkan antara Al-Quran dengan kekuasaan itu apa ini akibat yang bisa dirasakan? Ya. Jadi sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Jadi hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian itu ke dalam Islam itu secara totalitas gitu. Maksudnya ya tadi dimensi satu itu dilaksanakan, dimensi kedua itu juga dilaksanakan, dan juga dimensi ketiga itu juga dilaksanakan. Meskipun hari ini itu baru dimensi satu, dimensi kedua. Maka mestinya umat Islam ini ya mengikuti bagaimana dulu baginda Rasulullah itu mencontohkan. Jadi bagaimana dulu Rasulullah itu menerapkan ya seluruh hukum Allah itu dalam seluruh aspek. Suka tidak suka, mau tidak mau ya hari ini memang harus ada dakwah agar Islam itu bisa diterapkan secara nyata. Ada pilihannya. Insya Allah luar biasa ya penjelasan dari beliau. Masih ada yang mau cukup ya itu ya mungkin begitu saja. Jazakallah khair atas penjelasannya Ustaz Ahmad Fatoni, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatannya ya. Baik, terima kasih. Itu aja barangkali kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah pada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, itu tadi bincang-bincang hangat kita di bulan Ramadan menjelang berbuka bersama dengan Ustadz Ahmad Fatoni. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita serap, bisa kemudian kita pahami, kemudian bisa kita amalkan itu dalam kehidupan sehari kita. Jangan lupa tetap
terus menonton video-video dari channel Pendekar Mengaji, dan jangan lupa klik subscribe dan share sebanyak-banyaknya konten-konten kami sehingga manfaatnya itu bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sekian dari kami, jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.